Halo guys, balik lagi sama gua Lugi ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru mampir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan terima kasih juga yang sudah donasi, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, kita tanpa basa-basi lanjutin bacain novel Martyr chapter 5485. Di sini diceritakan kakak Huang ragu-ragu sejenak sebelum kakak Lan menjawab. Pada saat itu pikiran kita kacau, menyebabkan banyak domain besar menderita. Menghasilkan skala wilayah mati Chaotic Death saat ini. Setelah kami mendapatkan perasaan, kami tidak lagi berani berkeliaran dengan bebas. Jadi kami tinggal di sini untuk menghindari merugikan tempat lain. Kata-kata ini terdengar agak akrab. Yang tiba-tiba teringat bahwa formasi dari Battlefield mirip dengan Chaotic Death Territory. Keduanya terbentuk dari perpaduan banyak domain besar. Namun Battlefield disebabkan oleh kekuatan Black Tinta, jadi setelah Burning Sin dan Nether Glimmer menyadari bahaya dari kekuatan mereka bersembunyi di Chaotic Death Territory. Kenapa ini? Yang bingung. Kakak Huang dan kakak Lan saling memandang dan berkata serempak, karena kita tidak bisa mengendalikan kekuatan kita sendiri. Yang tertegun sejenak sebelum mengingat adegan yang dia lihat pada perjalanan pertamanya ke Chaotic Death Territory dan tiba-tiba menyadari itulah mengapa ada begitu banyak kristal kuning dan kristal biru di sini. Pertama kali dia datang ke Chaotic Death Territory tidak begitu damai. Pada saat itu Chaotic Death Territory dipenuhi dengan kekuatan Burning Sin dan Nether Glimmer, energi Ying yang merubah menjadi segudang tubuh roh aneh yang terus-menerus bertabrakan satu sama lain di Chaotic Death Territory, menyebabkan kekosongan pecah. Pada saat itu, jika bukan karena dewa spiritual raksasa AR membawanya, bagaimana dia bisa selamat tanpa cedera dengan budidaya Open Heaven Orde ke-6-nya? Dia pasti sudah lama mati tidak meninggalkan apapun. Ini adalah tempat di mana bahkan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 tidak dapat dengan mudah masuk. Pintu masuk ke Chaotic Death Territory dijaga oleh para Master Orde ke-8 Cave Heaven Paradise sepanjang tahun. Ini juga merupakan tugas bagi mereka semua. Setidaknya ada 1 atau 2 dari mereka dan paling banyak 3 atau 5 dari mereka. Master Open Heaven Orde ke-8 ini bertanggung jawab untuk menjaga pintu masuk ke Chaotic Death Territory dan memantau pergerakannya. Tugas ini tidak baik atau buruk, itu tidak baik karena sangat berbahaya. Meskipun Chaotic Death Territory tidak berkembang selama bertahun-tahun dan Burning Sin dan Nether Glimmer belum keluar, jika suatu hari kedua Supreme Existence ini tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik dan pergi jalan-jalan, Orde ke-8 menjaga di pintu masuk akan menjadi yang pertama menderita. Alasan mengapa itu tidak buruk adalah karena Open Heaven Orde ke-8 yang ditempatkan di sini memiliki kesempatan untuk mengumpulkan beberapa material atribut Yin yang di tepi Chaotic Death Territory. Jika seseorang beruntung, materi kelas 7 atau kelas 8 juga umum. Yang telah masuk dan meninggalkan Chaotic Death Territory 2 kali sebelumnya dan telah melihat penjaga Orde ke-8 di pintu masuk. Tapi kali ini dia tidak melihat satupun dari mereka. Kemungkinan mereka sudah pergi untuk bertarung dengan klan tinta. Justru karena bahaya dari Chaotic Death Territory sehingga ada kekurangan bahan atribut Yin Yang. Seluruh wilayah mati seluruh wilayah Death Territory dipenuhi dengan kristal kuning dan kristal biru. Jika Burning Sin dan Nether Glimmer dapat dengan sempurna mengendalikan kekuatan mereka sendiri, tidak akan ada konfrontasi antara tubuh Yin Yang dan Yang Kai. Dan juga tidak akan ada kelahiran kristal kuning dan kristal biru. Justru karena mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri, maka mereka bisa membubarkannya. Menghasilkan semua ini, kemudian ketika Yang meninggalkan ras batu kecil di Chaotic Death Territory, mereka berdua mencoba menyalurkan energi yang telah mereka lepaskan ke tubuh ras batu kecil. Memungkinkan mereka untuk bermutasi. Tidak masuk akal bahwa ras batu kecil Yang masih sama setelah puluhan ribu tahun. Sedangkan ras batu kecil Chaotic Death Territory telah mengalami perubahan total, bahkan ras batu kecil yang sebanding dengan kultivator ras manusia Orde ke-8 telah lahir. Karena kualitas sumber daya yang mereka konsumsi selama bertahun-tahun terlalu tinggi, ada perubahan yang begitu jelas. Kampanye berkelanjutan dari Small Stone Rage terutama didorong oleh karakteristik ras mereka dan juga oleh Burning Sin dan Nether Glimmer. Dapat dikatakan bahwa konfrontasi antara kekuatan Yin dan Yang di Chaotic Death Territory tidak pernah berhenti, itu hanya berubah dengan cara yang berbeda.
Dan alasan perubahan ini adalah karena itu sengaja diarahkan dengan satu pemikiran yang Yangke mengerti skalanya. Hanya saja dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang sekuat Burning Sin dan Nether Glimmer tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Berbicara secara logis, semakin kuat semakin mereka bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Tetapi ketika datang ke Burning Sin dan Nether Glimmer itu adalah kebalikannya. Dia akhirnya mengerti mengapa leluhur tua Kiau sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri ketika dia mengatakan ingin mengundang keduanya keluar dari pengasingan. Dia juga harus tahu tentang rumor ini, jadi dia merasa meminta keduanya untuk keluar dari pengasingan sepertinya tidak akan berhasil. Dengan penampilan Burning Sin dan Nether Glimmer saat ini, jika dia benar-benar keluar bahkan tanpa amukan klan tinta, semua domain besar akan menjadi bumi hangus. Dan kemanapun mereka pergi, mereka akan menjadi bagian dari Chaotic Dead Territory. Kehancuran seperti itu bahkan lebih serius daripada milik klan tinta. Yang ingin meminta mereka meninggalkan gunung untuk berurusan dengan dewa spiritual raksasa tinta, tetapi dari kelihatannya ini hanya angan-angan di pihaknya. Tidak mau menyerah, Yangke bertanya apakah kalian berdua benar-benar tidak dapat menahan kekuatanmu? Kakak Huang dan kakak Lan keduanya menggelengkan kepalanya dengan kuat. Yangke menggosok alisnya yang sakit dan bertanya apakah kalian berdua pernah mencoba untuk bersatu? Seperti ini, kakak Huang mengaktifkan Yang Force-nya. Kakak Alan tidak mengatakan sepatah apapun, dia saat ini juga mengaktifkan kekuatan Ying-nya. Kedua kekuatan dua warna perlahan menyatu dan dengan cepat bergabung menjadi cahaya putih. Yangke berkata, bukan kalian berdua yang menggabungkan kekuatan kalian, kalian berdua bergabung bersama, mengerti? Burning Sin dan Nether Glimmer keduanya menatapnya dengan heran. Bagaimana kita menyatu? Untuk sementara waktu Yangke tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa berkata. Di luar 3000 dunia ada battlefield yang merupakan garis depan dari berbagai Cave Haven Paradise untuk melawan klan tinta. Di medan perang itu, klan tinta dan manusia telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan adik lelaki ini pergi ke battlefield hampir 1000 tahun yang lalu. Lebih dari 500 tahun yang lalu saya mengikuti pasukan ras manusia dalam sebuah ekspedisi ke area sumber klan tinta, di mana saya bertemu dengan beberapa kultivator agung kuno dan mempelajari beberapa rahasia kuno. Kakak Huang dan kakak Alan tidak mengatakan sepatah kata pun. Masing-masing dari mereka memanggil bola energi dan mengubahnya menjadi tikar, duduk di depannya dan menatapnya dengan penuh minat. Mata mereka dimurni dengan antisipasi seolah-olah mereka menunggunya untuk melanjutkan. Di Chaotic Dead Territory yang luas hanya ada mereka berdua. Jadi itu cukup membosankan, jarang mendengar sesuatu yang menarik, jadi mereka berdua secara alami bahagia. Yangke memandang mereka dalam-dalam dan berkata beberapa dari hal ini mungkin ada hubungannya dengan kalian berdua. Kakak Alan mengangguk berulang kali sementara kakak Huang